Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Farid Dimyati Lusno selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Islam 2 dan jajaran dosen lainnya, serta teman-teman dari kelompok 6 yang berbahagia. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat ini, kita dihadapkan pada berbagai tantangan etis yang belum pernah kita hadapi sebelumnya, mulai dari penggunaan teknologi genetik, distribusi vaksin, hingga kebijakan kesehatan yang adil dan merata. Semua ini menuntut kita untuk berpikir lebih dalam, tidak hanya tentang apa yang mungkin dilakukan, tetapi juga tentang apa yang seharusnya dilakukan. Hari ini kami dari kelompok 6 IKM 3D dengan anggota bisa next. Alia, Aulia, Claresta, Faiza, Hajarul, Nabila, Nashwa, dan saya sendiri, Nindi, akan membahas tentang bioetika kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Sebuah topik yang mengajak kita untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Kita akan menjelajahi bagaimana Islam dengan segala kebijaksanaan yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis dapat memberikan panduan yang jelas dalam menghadapi dilema-dilema etis dalam kesehatan masyarakat. Next. Bioetika merupakan cabang filsafat yang membahas tentang isu-isu etis dalam ilmu kedokteran, biologi, dan kesehatan. Dalam konteks kesehatan masyarakat, bioetika mengatur bagaimana kebijakan, praktik, dan penelitian kesehatan dapat dijalankan dengan mempertimbangkan hak-hak individu, kesejahteraan masyarakat, serta prinsip keadilan dan kemanusiaan. Di era modern ini, perkembangan teknologi medis yang pesat menimbulkan berbagai dilema etis yang memerlukan panduan moral yang jelas. Dalam kerangka berpikir Islam, bioetika tidak hanya mencakup pertimbangan ilmiah dan logis, tapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip moral dan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, serta pendapat ulama. Islam memandang kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga, dan setiap tindakan yang berkaitan dengan kesehatan harus didasarkan pada prinsip kemaslahatan atau mendatangkan kebaikan dan menghindari masfadat atau mencegah kerugian. Dalam menghadapi tantangan etika yang muncul dari kemajuan medis, umat Islam diajak untuk merujuk pada sumber-sumber hukum Islam dan berkolaborasi dengan ahli bioetika untuk mencari solusi yang sejalan dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dengan demikian, bioetika kesehatan masyarakat dalam Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek ilmiah dan teknis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral yang mendalam. Berikut adalah salah satu ayat Al-Quran yang linear dengan bioetika dalam kerangka berpikir Islam. Rumusan masalah dari topik ini yaitu yang pertama, apa definisi dari bioetik, yang kedua adalah bagaimana prinsip-prinsip pada bioetik, yang ketiga bagaimana keterkaitan antara bioetik dalam perspektif Islam dan kaidah dasar Islam, yang keempat apa saja jenis bioetik dalam kesehatan masyarakat, serta yang terakhir bagaimana keterkaitan bioetik dalam kesehatan masyarakat berupa cloning, bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus dalam kerangka berpikir Islam. Terdapat dua tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum mempelajari bioetik kesehatan masyarakat dalam kerangka berpikir Islam. Tujuan khusus yang pertama, mengetahui definisi bioetik, mengetahui prinsip-prinsip bioetik, mengetahui keterkaitan bioetik dalam perspektif dan kaidah dasar Islam, mengetahui jenis bioetik dalam kesehatan masyarakat, mengetahui keterkaitan bioetik dalam kesehatan masyarakat, cloning bayi tabung, transplantasi organ, dan abortus dalam kerangka berpikir Islam. Next. Manfaat mempelajari ini, yang pertama memberikan pengetahuan dan wawasan kepada pembaca terkait dengan bioetik kesehatan masyarakat serta bagaimana penerapan kaidah bioetik dalam perspektif Islam. Yang kedua, memberikan pemahaman bagi pembaca untuk menyimpulkan keterkaitan antara bioetik dalam kesehatan masyarakat dengan perspektif Islam dan kaidah dasarnya serta pengimplementasiannya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dengan definisi dari bioetik itu sendiri. Bioetik berasal dari bahasa Yunani bios yang berarti hidup dan etos yang artinya karakter atau kebiasaan. Bioetik awalnya dipopulerkan oleh Van Rensselaer Potter pada tahun 1971 yang mendefinisikan bioetik sebagai disiplin ilmu baru yang berbasis pada pemahaman data biologis dan nilai kemanusiaan. Menurut Hudak dan Gallo pada tahun 1997, bioetik adalah etika yang menyangkut kehidupan dalam lingkungan tertentu atau etika
bioetika yang berkaitan terhadap asuhan kesehatan. Dari berbagai definisi yang dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa bioetika bukanlah hanya suatu disiplin ilmu, melainkan lebih kepada penerapan etika, moral, bahkan hukum tentang nilai sosial kehidupan manusia ke dalam pemahaman ilmu biologi. Boleh di next? Selanjutnya, terdapat prinsip bioetik. Menurut Bartram dan Childress pada tahun 1994, untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan 4 prinsip bioetik yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama ada respect for autonomy atau menghormati otonomi pasien. Otonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti dengan sendirinya dan nomos yang artinya hukum, memerintah, dan mengatur. Secara definisi, respect for autonomy diartikan sebagai menghormati keputusan yang dibuat oleh pasien yang sah dalam bidang kesehatan, di mana pasien mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dengan diberikan hak untuk berpikir secara logis untuk membuat keputusan. Nah, ada 3 syarat tindakan otonomi. Yang pertama ada pemahaman, di mana seseorang ini wajib untuk memiliki pemahaman mengenai tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sini juga menjadi kewajiban seorang dokter untuk memberikan informasi yang jelas terkait tindakan yang akan dilakukan sebelum memberikan informed consent. Yang kedua ada bertindak sengaja. Seseorang harus dengan sengaja memilih dan menyetujui tindakan terhadap dirinya sendiri. Namun sebelum itu dia harus sudah memiliki pemahaman akan tindakan dan resiko yang akan terjadi. Yang ketiga ada tanpa paksaan. Seseorang harus dengan bebas memilih tanpa adanya paksaan baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua ada non-malfeasance atau tidak memberikan mudarat. Non-malfeasance berasal dari bahasa Latin non yang artinya jangan, mal yang artinya jahat, dan feasance yang artinya membuat. Sehingga non-malfeasance diartikan sebagai jangan berbuat jahat. Hubungan dokter dan pasien tidak menyebabkan kerugian atau keburukan, di mana dokter tidak boleh melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi pasien itu sendiri. Untuk itu terdapat standar pelayanan seharusnya, yaitu standar perawatan yang tepat yang tidak menimbulkan kerugian atau kecerobohan. Yang ketiga ada beneficence atau muslahat. Beneficence diambil dari kata Latin yaitu bene yang artinya baik dan ficence yang artinya membuat. Sehingga dapat diartikan beneficence adalah kewajiban moral untuk nantinya akan menguntungkan orang lain. Hubungan dokter dan pasien haruslah memberikan manfaat yang berupa kesembuhan bagi pasien itu sendiri. Seseorang dokter melakukan suatu tindakan untuk kepentingan pasien dalam usaha untuk membantu mencegah dan menghilangkan bahaya atau hanya sekedar untuk mengobati masalah sederhana yang dialami oleh pasien. Dan yang terakhir ada justice atau keadilan. Justice juga diambil dari bahasa Latin yaitu euthetia yang berarti keadilan. Justice juga dapat diartikan sebagai memberikan apa yang menjadi hak dasar seseorang. Seorang dokter wajib memberikan perlakuan yang adil untuk semua pasien, tidak membeda-bedakan berdasarkan tingkat ekonomi, agama, suku, maupun kedudukan sosial. Kemudian bioetik dalam Islam dan kaidah dasar. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kemampuan berpikir untuk menentukan keputusan yang baik bagi kemaslahatan bersama tanpa mendatangkan kemudaratan. Rasulullah memberikan pernyataan tentang peranan akal dalam beragama, yaitu agama merupakan penggunaan akal, tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Keurusan manusia untuk selalu menggunakan akal dan pikirannya difirmankan oleh Allah dalam Quran Surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Dasar-dasar bioetika Islam, semua keputusan dan tindakan harus sesuai dengan hukum Islam. Semua prosedur medis dan perawatan serta hubungan antara pasien dan profesional medis harus dilegitimasi oleh sumber-sumber hukum Islam. Next. Berikut prinsip etika dasar Islam yang relevan dengan praktek medis diambil dari kaidah kubra, yaitu yang pertama kaidah niat. Perkataan maupun perbuatan diukur menurut niat pelakunya. Selanjutnya yang kedua, kaidah keyakinan memiliki arti yang pertama yaitu yakni sesuatu yang menjadi tetap dengan bukti penglihatan atau pertunjukan tertentu. Sedangkan kata ragu memiliki arti pertentangan antara tetap dan tidaknya, di mana pertentangan tersebut sama antara batas kebenaran dan kesalahan tanpa dapat dipilih salah satunya. Yang ketiga yaitu kaidah kerugian. Hukum Islam berusaha menjauhkan manusia kemudaratan bagi perorangan maupun masyarakat demi mewujudkan kemaslahatan. Yang keempat, kaidah kesulitan.
Kesukaran yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu apabila tidak terpenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Dan yang terakhir, kaidah kebiasaan. Segala apa yang dikenal oleh manusia sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka, baik perkataan maupun perbuatan. Dalam kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah cloning. Cloning memiliki arti bentuk reproduksi yang tidak melibatkan penyatuan sel telur dan sperma, atau bisa disebut reproduksi seksual. Tetapi cloning merupakan replikasi yang disengaja dari susunan genetik individu lain melalui reproduksi aseksual. Cloning sendiri itu bisa dilakukan pada hewan maupun manusia. Percobaan cloning pada hewan yang pertama dilakukan pada domba yang bernama Dolly. Namun, cloning tersebut tidak bertahan lama, namun hanya 6 tahun karena terdapat kerusakan DNA. Kemudian ada bayi tabung. Bayi tabung memiliki arti suatu teknik assisted reproductive technology yang melibatkan manipulasi oosit di luar tubuh, di mana oosit dibuahi dalam cawan Petri sebelum berkembang menjadi kehamilan dalam rahim. Bayi tabung juga bisa disebut in vitro fertilization. Nah, di sini terdapat gambaran dari proses cloning sendiri itu. Yang pertama, sel telur dari mamalia dihilangkan DNA nukleusnya. Kemudian, masukkan nukleus dari sel donor dewasa ke dalam sel telur. Sel telur kemudian diaktifkan dengan bahan kimia. Juga bisa dilakukan dengan aliran listrik untuk memulai pembelahan sel. Kemudian embrio dikembangkan di laboratorium lalu ditransfer ke rahim inang. Terdapat dua jenis cloning, yaitu cloning to produce children yang bertujuan untuk menghasilkan anak yang genetiknya nanti identik dengan individu yang sudah ada. Kemudian ada cloning to biomedical research, itu untuk memproduksi embrio untuk penelitian dan pengembangan obat. Terdapat kontroversi dalam bioetika cloning. Yang pertama adalah cloning to produce children. Kontroversi yang ada adalah masalah keamanan dan etika. Kemudian menekankan keinginan orang tua lebih dari kesejahteraan anak, baik dalam hal kesehatan maupun sosial kelak. Kemudian, cloning to biomedical research mempunyai kontroversi karena melibatkan produksi dan penghancuran embrio, yang bisa dibilang tidak etis dalam bioetika. Di sini terdapat proses bayi tabung. Yang pertama adalah stimulasi ovarium atau indung telur dengan hormon terapi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengambilan sel telur dari ovarium. Sel telur itu sendiri sudah matang dalam keadaan in vivo atau di dalam rahim. Kemudian preparasi sperma, selanjutnya proses pembuahan sel telur dan sperma di cawan Petri atau bisa kita sebut pembuahan secara in vitro. Kemudian yang selanjutnya kultur embrio di time-lapse inkubator. Dan yang terakhir adalah transfer embrio ke rahim yang terjadi pada hari ke-3 sampai 5 setelah pembuahan. Tapi biasanya pada hari ke-5 di mana embrio berada di fase blaktokis. Untuk prinsip bioetika pada bayi tabung terdapat 4 prinsip. Yang pertama adalah autonomi, yaitu keinginan pasien dan keluarga untuk memiliki keturunan harus dihormati. Kemudian yang kedua adalah non-maleficence, yaitu perlu untuk mengkomunikasikan setiap tahap tindakan dan efek samping bayi tabung agar pasangan bisa mempertimbangkan keuntungan dan kerugian dengan baik. Yang selanjutnya ada beneficence, yaitu melakukan penilaian pasien secara subjektif karena masalah setiap pasangan dalam hal infertilitas berbeda-beda. Dengan demikian, pasangan akan mendapatkan keuntungan yang berimbang dengan resiko dan biaya yang dikeluarkan. Dan yang terakhir ada justice, yaitu keadilan dalam pendistribusian dan perlakuan pada pasangan dan janin. Selanjutnya adalah jenis bioetik, yaitu transplantasi organ.
Transplantasi organ sendiri memiliki arti pemindahan organ atau jaringan tubuh dari seseorang ke orang lain untuk menggantikan organ yang gagal atau rusak guna mengembalikan fungsi organ, sel, atau jaringan yang terganggu. Kemudian ada abortus. Abortus merupakan penghentian kehamilan sebelum usia 20 minggu kehamilan dengan berat janin kurang dari 500 gram, yang artinya sebelum janin dapat hidup di luar rahim. Transplantasi organ memiliki 3 jenis transplantasi, yaitu yang pertama autograf, yaitu pemindahan organ dalam tubuh yang sama, yang artinya dari satu orang ke orang itu sendiri. Kemudian yang kedua ada allograf, yaitu pemindahan organ antar individu spesies yang sama, yang artinya dari manusia satu ke manusia lain. Dan yang ketiga ada heterotransplantasi, yaitu pemindahan organ antar spesies yang berbeda, yaitu dari manusia, bisa juga dari hewan ke manusia, atau sebaliknya. Kemudian ada 3 tipe transplantasi, yaitu yang pertama pendonoran dalam keadaan hidup, yaitu dari orang yang masih hidup kepada orang yang masih hidup. Kemudian ada pendonoran dalam keadaan koma, yaitu sama seperti transplantasi dalam keadaan hidup. Kemudian pendonoran dalam keadaan sudah meninggal, yaitu pendonor sudah tidak bernyawa, tetapi organ yang didonorkan di sini masih berfungsi dengan baik. Untuk organ yang didonorkan dalam keadaan hidup maupun koma adalah organ-organ yang tidak vital dan bersifat tidak menyebabkan kematian. Kemudian untuk pendonoran dalam keadaan sudah meninggal, yaitu bisa berupa organ seperti jantung, jaringan, dan lain-lain. Untuk bioetika transplantasi sendiri terdapat 3, yaitu syarat untuk penerima dan pendonor. Salah satu contohnya syarat untuk penerima dan pendonor adalah tipe darah yang cocok. Kemudian untuk yang kedua ada kewajiban menjaga integritas tubuh. Yang ketiga ada masalah komodifikasi tubuh dan pentingnya informed consent. Kemudian untuk abortus, jenis abortus terdapat 2, yaitu spontaneous abortion dan abortus provocatus. Untuk spontaneous abortion itu keguguran tanpa campur tangan manusia, atau bisa kita sebut eh, keguguran alami, yang dibedakan jadi 4, yaitu abortus imminens, abortus incipiens, abortus incompletus, abortus completus. Kemudian ada abortus provocatus, yaitu abortus yang disengaja, baik alasan medis atau non-medis. Untuk alasan medis tersendiri itu bisa jadi janinnya terdapat cacat bawaan. Kemudian untuk alasan non-medis itu bisa karena eh, bukan karena dorongan dari medis atau ada alasan medis, namun keinginan pribadi. Kemudian untuk bioetika abortus ada 2 kelompok, yaitu pro-life dan pro-choice. Pro-life sendiri memiliki arti golongan yang memiliki pendapat bahwa janin dianggap memiliki hak hidup. Kemudian untuk golongan pro-choice adalah golongan yang menolak pandangan pro-life dan mendukung bahwa hak wanita adalah untuk memilih tentang tubuhnya sendiri. Kemudian ada pandangan utilitarianisme, yaitu pandangan yang fokus pada pencegahan bahaya dan pengurangan kematian janin sebagai krisis kesehatan masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, aborsi sendiri masih tinggi kasusnya. Jadi, apabila sebuah janin itu kita anggap sebagai manusia yang utuh, maka sebuah janin itu kita anggap sebagai manusia atau masyarakat. Jadi, sebagai kesehatan masyarakat, kita juga perlu untuk eh, juga harus peduli tentang bagaimana hak janin tersebut.
Selanjutnya ada keterkaitan bioetik dalam kerangka berpikir Islam. Next. Yang pertama ada cloning. Menurut hukum Islam, cloning termasuk masalah ijtihadiyah karena hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sistem cloning apabila diterapkan kepada hewan tidak menimbulkan masalah, tetapi apabila berhasil diterapkan pada manusia akan menimbulkan pro dan kontra. Bukan saja di kalangan para ulama, tetapi juga di kalangan para agamawan lainnya dan dari tokoh-tokoh politik dunia. Bahkan di antara para ahli hukum Islam ada yang menyimpulkan hukumnya haram. Next. Dalam fatwa Majma' Al-Buhuth Al-Islamiyah dijelaskan bahwa hukum cloning pada manusia tergantung pada cara cloning yang dilakukan. Paling tidak ada 4 cara yang bisa dilakukan dalam cloning manusia. Yang pertama, cloning dilakukan dengan mengambil inti sel wanita lain atau pendonor sel telur yang kemudian ditanamkan ke dalam ovum wanita kandidat yang nukleusnya telah dikosongkan. Yang kedua, cloning dilakukan dengan menggunakan inti sel wanita kandidat itu sendiri dari sel telur milik sendiri bukan dari pendonor. Cara pertama dan kedua ini banyak pendapat yang menyebutnya haram karena berdasarkan dengan dasar analogi kepada haramnya lesbian. Yang ketiga, cloning dilakukan dengan menanamkan inti sel jantan ke dalam ovum wanita yang telah dikosongkan nukleusnya. Sel jantan ini bisa berasal dari hewan, bisa dari manusia. Terus manusia ini bisa pria lain, bisa juga suami si wanita. Yang keempat, cloning dilakukan dengan cara pembuahan atau fertilization ovum oleh sperma dengan tanpa hubungan seks, yang dengan proses tertentu bisa menghasilkan embrio-embrio kembar yang banyak. Pada cara ketiga dan keempat ini, cloning haram dilakukan jika sel atau sperma yang dipakai milik laki-laki lain yang bukan suaminya atau milik hewan. Jika sel atau sperma yang dipakai milik suami sendiri, maka hukumnya belum bisa ditentukan, karena melihat dahulu bahayanya dalam kehidupan sosial. Dengan argumentasi tersebut, maka cloning pada manusia haram hukumnya. Kesimpulan ini tidak didasarkan pada fenomena yang bertentangan dengan ayat-ayat reproduksi dalam Al-Quran, tetapi karena sebuah fakta yang sangat membahayakan bagi manusia. Artinya, konsekuensi negatif cloning bagi eksistensi manusia lebih besar dari konsekuensi positif. Yang kedua, bayi tabung. Hukum bayi tabung secara tersurat tidak didapatkan dari Al-Quran, hadis, maupun kitab-kitab ulama klasik. Penentuan hukum mengenai bayi tabung ini murni merupakan usaha atau ijtihad dari para ulama maupun kaum muslim. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menentukan pandangan mengenai hukum bayi tabung adalah dengan cara pendekatan dalam bidang usul fikih. Terdapat 2 hal yang menunjukkan bahwa bayi tabung itu halal, yaitu yang pertama, sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya, kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, sperma si suami diambil kemudian disuntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan. Next. Bayi tabung dapat menjadi haram karena 5 hal, yaitu yang pertama, sperma yang diambil dari pihak laki-laki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya. Yang kedua, indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak laki-laki yang bukan suaminya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita. Yang ketiga, sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut. Yang keempat, sperma dan indung telur yang disemaikan berasal dari laki-laki dan wanita lain, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim sang istri. Yang kelima, sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istri yang lain. Berdasarkan 5 hal tersebut, sejumlah ulama sepakat untuk menghukuminya haram,
karena sama hukumnya dengan zina yang akan mencampur adukan nasab dan akibatnya hukum anak tersebut tidak sah dan nasabnya hanya terhubung dengan ibu yang melahirkan. Oke, selanjutnya ada transplantasi organ. Mayoritas ulama memperbolehkan transplantasi berdasarkan argumen. Yang pertama itu transplantasi yang bertujuan pada perbaikan. Di sini para ulama itu mengatakan manusia itu merupakan makhluk yang memiliki kehendak atas apa yang berkaitan dengan tubuhnya. Meskipun manusia bukanlah pemilik hakiki organ tubuhnya, namun Allah telah memberikan kepada manusia hak untuk menggunakan dan memanfaatkannya selama tidak mengakibatkan kerusakan, kebinasaan, dan kematian. Hal ini disebut pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Lalu ada transplantasi yang didasari pada kedaruratan. Di sini itu disebutkan bahwasanya transplantasi itu dilakukan atas dasar darurat dapat dikategorikan sebagai tindakan yang mubah atau boleh. Ini disebut juga dijelaskan di Quran Surat Al-An'am ayat 119 yang berbunyi, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang mengharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu makannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Yang terakhir ada transplantasi didasari pada kebutuhan. Di sini disebutkan bahwa seseorang yang mendonorkan organ tubuhnya untuk menyelamatkan kehidupan resipien yang sangat membutuhkan merupakan perbuatan yang saling tolong-menolong. Jadi ini tuh sangat didorong dalam Islam. Selanjutnya dari ada dari ulama fikih klasik dan juga ada dari fikih modern. Jadi dari fikih klasik itu para ulama bersepakat bahwa transplantasi organ tubuh manusia itu diperbolehkan asalkan tidak ada alternatif lain yang tersedia dan tidak menimbulkan kemudaratan. Lalu dari fikih modern atau juga biasanya disebut fikih kontemporer itu persoalan transplantasi organ tubuh mencuat ke permukaan karena perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kedokteran sehingga bukan. Jadi itu lebih diakui dan lebih didukung dalam konsep fikih modern. Next. Selanjutnya ini ada abortus atau aborsi. Yang pertama itu ada aborsi itu haram dilakukan sekalipun belum ditiupkan roh. Jadi beberapa ulama sebenarnya abortus ini banyak sekali pendapatnya. Kebanyakan itu haram dilakukan seperti ulama Yusuf Qaradawi yang mengatakan bahwa praktik aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu hukumannya sangat berat bagi siapapun yang melakukannya. Namun juga ada yang seperti nomor 2 ini, aborsi itu diperbolehkan selama janin masih berbentuk segumpal darah karena belum berbentuk manusia. Untuk jangka waktunya itu berbeda juga, ada yang 4 bulan, ada yang 2 bulan, tapi rata-rata itu aborsi setelah kandungan berumur 4 bulan adalah haram karena berarti membunuh makhluk yang sudah bernyawa. Ini termasuk dalam kategori pembunuhan keharamannya antara lain berdasarkan dalil-dalil ini yang ada di slide juga Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang mengharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan alasan yang benar-benar. Begitu. Terus yang ketiga itu aborsi hukumnya haram, merupakan perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung oleh alasan yang benar. Ini ada beberapa, walaupun tidak sebanyak
poin nomor 1 dan nomor 2, namun ada juga ulama yang mengatakan apapun yang dapat mengancam kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta dapat disebut darurat. Dan dalam hal darurat, jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka dapat memilih salah satu kondisi yang tingkat bahayanya tuh lebih ringan. Sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan lebih ringan di antara dua bahaya dapat dilakukan demi menjaga yang lebih membahayakan. Seperti mungkin ibu dalam kondisi yang ya ibu dan anak harus dipertimbangkan, itu aborsi diperbolehkan. Begitu. Terus yang keempat ini yang terakhir, aborsi apabila ada aborsi tanpa disengaja maka tidak dikenakan hukum. Ini disebut di Quran surat Al-Tawabun ayat 11 bahwa segala yang menimpa manusia itu adalah seizin Allah Subhanahu wa taala. Next. Kemudian untuk kesimpulan yang dapat kami tarik adalah bioetika dalam kerangka berpikir Islam memiliki keterkaitan erat antara satu dengan yang lainnya. Jika kita tarik benang merah, di dalam Al-Quran dan hadis juga mempelajari tentang ilmu etika dan moral baik dan buruk. Pembelajaran bioetika dapat dilakukan dalam bentuk menentukan keputusan etik melalui kajian antara resiko dan juga manfaat. Sebagaimana Rasulullah SAW telah mengajarkan tentang pengembangan pola pikir, yakni agama itu adalah penggunaan akal. Tiada agama bagi orang yang tidak berakal. Dalam proses bioetika terdapat sabda dan penjelasan serta argumen dalam kerangka berpikir Islam, sehingga seluruh sistem dan aturan berjalan semestinya. Sebagai penutup, kita telah melihat bagaimana bioetika kesehatan masyarakat jika dilihat melalui lensa Islam. Menawarkan panduan yang holistik dan komprehensif. Prinsip-prinsip Islam yang melandasi setiap aspek kehidupan memberikan kita kerangka moral yang kokoh untuk menghadapi tantangan etis dalam dunia kesehatan yang terus berkembang. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat berkontribusi pada terciptanya sistem kesehatan yang tidak hanya adil, tapi juga bermoral dan berkelanjutan, yang tidak hanya menjawab kebutuhan medis, tapi juga memenuhi nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan kita. Semoga kita semua dapat terus menggali lebih dalam tentang bioetika ini dan menjadikannya sebagai pijakan setiap langkah kita di bidang kesehatan masyarakat. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam diskusi yang penting dan menarik ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.